hijau telur asin kayak gitu kira-kira. Kira-kira gitu. Tapi emang kalau Om Fitra lihat, Vespa sebelumnya udah pernah collab sama Emperio Armani Oke. di Vespa top kedelainya mereka. Gua ngeliat dan itu kelihatan mahal. Karena Vespa sendiri dasarnya udah mahal. Oke. Cuman yang di situ pun juga ya mostly permainan warna. Permainan warna ya. Nah sekarang ada filosofinya nggak di balik warna ini? Nah, jujur gue emang belum paham banget sama dunia sneakers. Tapi memang si Sean Wotherspoon itu identik dengan sesuatu yang warna-warni seperti ini. Oh, oke. Gitu. Selain tadi bahan yang ini, dia emang identik dengan, kalau Om lihat sepatunya itu warna-warni semua. Oke. Gitu. Ya. Jadi emang ya ini adalah karyanya Sean Wotherspoon. Betul. Kenapa harganya hampir 2 kali lipatnya yang Vespa biasa? Maksudnya di mobil juga kadang-kadang ada. Corolla. Karena itu mobil tua, sama kayak motor tua dan udah nggak diproduksi lagi. Nah, ini udah nggak diproduksi lagi. Peminatnya banyak gitu kan. Kalau ini kan dari dealernya. Kalau bisa kan. benar. Kalau Morrisnya Omobi dari dealernya pertama kali nggak mahal. Setelah nggak ada baru mahal. Ini dari mulai dealer udah 85 juta harganya. Ya. Jadi emang ya kalau ditanya, jujur kalau ditanya logika kayak jangan ketakutan. Cek tes 1 2 coba tes masuk. Saya ya kurang dur. Ketutupan iki separuh iki ngadeg kena ki engko. Om beri kono ya. Ora Pak mragake salat engko kan. Iya. Salat jenazah. Ya. Bisa mulai? Acara. Kok ora connect? Sudah. Bisa masuk? Oke, sudah mulai? Burung. Sampai lo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku, siswa kelas 11 SMK Syafi'i Akrom yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ini PJJ yang keempat ya, untuk materi yang keempat. Pada PJJ kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Nanti sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa. Kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tadi yang sudah saya sampaikan akan saya sampaikan materi pengurusan jenazah. Ini belum tampil ya. Materi tentang pengurusan jenazah. Ya, sebelum menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan isinya, materi pokok pembelajaran. Yang pertama, ini sesuai dengan buku pembelajaran PAI, buku PAI yang kelas 11 yang sudah kalian dipinjami dari perpus. Ada yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu meliputi memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Untuk bagian yang kedua, mengingat kematian dengan takziah dan ziarah kubur. Jadi ada dua poin ini ya. Kemudian dalam tahap memandikan jenazah ada syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Orang yang berhak memandikan jenazah dan peralatan yang harus dipersiapkan dan tata cara pemandian jenazah. Kemudian pada bagian mengkafani jenazah itu ada tata cara mengkafani jenazah dan syarat kain kafan, syarat kain ini yang untuk mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah itu berarti tata cara sholat jenazah itu nanti saya praktekkan ya.
Nanti bisa di bagian-bagiannya kan sudah ada dalam buku ya, bacaan-bacaannya sudah ada. Kemudian menguburkan jenazah, tata cara menguburkan jenazah dan perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan. Dan materi yang kedua tentang mengingatkan kematian dengan takziah ziarah kubur. Itu adab-adab dalam bertakziah, adab-adab dalam berziarah kubur dan hikmah ziarah kubur, sampai yang terakhir penerapan perilaku mulia. Ini seperti yang ada di peta konsep yang ada di buku ya. Ya, paling tidak ini ya. Bagaimana hukumnya, dalil Al-Qur'an maupun dalil hadisnya, dan ada proses, ada 4 tahap dalam pengurusan jenazah, di memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Lima kewajiban sesama muslim, ini ada sebuah hadis yang kewajiban seorang muslim kepada seorang muslim yang lain. Ini mohon maaf, slide-nya belum bisa ditampilkan ya. Masih nunggu ya. Menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, dan ketiga mengiring jenazah, yang keempat menjawab panggilan yang hadir dalam undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi ada dalam pengurusan jenazah, kewajiban umat Islam terhadap di poin yang pertama ya, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Jadi apabila ada seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dunia, itu ada beberapa hal yang harus disegerakan, dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Yang pertama, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu harus memejamkan matanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa itu di 36 ya. Kemudian yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya, ditutup lembar kain. Kemudian ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang, semut atau apa, itu biasanya dipan atau tempatnya itu dikasih air atau di selemeknya itu kertas atau apa itu nanti. Kemudian bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium mayat. Ya, itu boleh, asal apalagi tidak keluarga ini, terutama keluarganya. Ini dalilnya ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ini saya kira enggak usah. Termasuk ini surat Al-Jumu'ah ayat 8, ini juga dalil yang tentang kematian. Ini juga hadis yang terkait dengan kematian. Ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, intinya sama ini ya. Sikap yang tidak baik dilakukan terhadap jenazah, mencela kejelekan atau aibnya, menangisi sampai berlebihan, meratapi mayat seperti perbuatan orang jahiliyah, menciumi kecuali bagi keluarga, ini tadi sudah. Ini sudah. Nah, kemudian
kita masuk ke pada perawatan jenazah. Jadi bagian proses yang pertama dalam pengurusan jenazah adalah memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah itu ada syarat-syarat wajib yang dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu orang Islam. Apapun aliran, mazhabnya, ras, suku, atau profesinya itu. Kita jangan membeda-bedakan. Jenazah itu harus orang Islam. Mayat itu bukan karena mati syahid. Yang ketiga, ini kalau di buku hanya 2 ya. Tidak berperang di jalan Allah. Yang syarat yang ketiga, itu mayat masih ada sebagian tubuhnya, walaupun bagian kecil. Ya. Misalnya karena meninggal karena kecelakaan, itu ada bagian tubuhnya terpotong ya, artinya terpisah-pisah itu. Ya, itu ada sedikit walaupun ya tidak utuh ya keadaannya. Kemudian sekurang-kurangnya mandi mayat hendaknya diratakan. Oke, ini sama ya. Yang berhak memandikan jenazah, orang yang berhak memandikan jenazah ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama, kalau jenazah itu laki-laki, yang memandikan itu laki-laki, kecuali perempuan itu mahramnya atau istrinya misalnya. Boleh. Tapi yang laki-laki ya jenazah laki-laki, kalau yang perempuan berarti yang memandikan adalah perempuan. Apabila jenazah itu istri, suaminya lebih berhak memandikannya daripada mahramnya. Yang di slide ya, ada ya. Yang keempat, apabila jenazah itu suami, istrinya lebih berhak memandikannya daripada mahramnya. Ini sama ya. Syarat ini tadi yang berhak. Orang yang memandikan jenazah ini ada syarat-syaratnya. Pertama, muslim, dia seorang yang muslim. Yang kedua, berakal, baligh, jujur, saleh, soleh, dan dapat terpercaya. Jenis kelaminnya sama, laki-laki laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tahu hukum atau tata cara hukum memandikan jenazah, tata cara memandikan jenazah, serta mampu menutupi aib jenazah. Ya. Jadi kalau kita memandikan jenazah, apapun hal yang keburukan atau yang tidak baik dari yang ada pada jenazah itu jangan sampai disampaikan pada orang lain. Ini menutupi sama saja untuk menutupi aib jenazah. Ini memang berat ya. Pak kono weruh apa ini? Ada badannya yang ada lukanya, ada bolong atau apa, itu jangan disampaikan. Itu aib ya. Oke. Terus bagian berikutnya sebelum tata cara memandikan ada alat-alat yang dipergunakan untuk memandikan jenazah. Ya. Sudah pernah praktek memandikan jenazah? Ada yang pernah? Belum ya? Ini memang materi ini sebenarnya materi praktek ini. Ya. Tapi nanti materi yang ini nanti karena belum bisa tatap muka ini, paling tidak saya ngambil yang sholatnya. Kalau sholat jenazah itu kan bacaan-bacaannya kan bisa dihafalkan nanti terutama nanti ketika kelas 12 itu ada ujian
praktek PAI, dan salah satu prakteknya adalah sholat jenazah. Alat-alat yang dipergunakan untuk memandikan jenazah. Yang pertama kapas, yang harus dipersiapkan kapas. Ya. 2 buah sarung tangan untuk yang memandikan, pakai sarung tangan. Daun bidara, ada sebuah spons penggosok, alat penggerus untuk menggerus dan menghaluskan kapur barus nanti digerus. Spons-spons plastik, ada sampo, sabun dan sebagainya. Sabun apa ini? Sabun cair, ada sabun yang batangan. Sidrin, daun bidara, kapur barus, masker penutup hidung bagi tugas. Misalnya kalau jenazahnya itu sudah ada luka yang atau baunya menyengat, itu kan itu untuk melindungi itu. Nah, apalagi kondisi seperti ini sekarang, pas kondisi pandemi seperti ini kan ada tata caranya. Jadi kalau meninggal di rumah sakit itu yang memandikan semuanya sampai proses menguburkan itu dari pihak rumah sakit. Air, gunting untuk memotong pakaian jenazah sebelum dimandikan, pengusir bau busuk, minyak wangi-wangian. Biasanya juga ada untuk wangian itu campuran ada pandan ya. Daun pandan, saya masih ingat itu. Karena saya juga pernah pengalaman memandikan jenazah ayah saya sendiri. Ya. Ini niat memandikan jenazah, dalam slide belum ya. Niat memandikan jenazah atau mayat laki-laki. Ya. Kecil ya tulisannya ya. Nawaitul husla adaan an hadal mayit lillahi ta'ala. An hada sama hadihil mayitati. Nah, ini bedanya kalau jenazah laki-laki dan perempuan itu aja. Tata caranya itu kalau di buku halaman 37 ya, ada 8 ya. Ada 8 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 8. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi. Ini, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusinya saja. Dia harus tertutup, ditutupi kain itu ya, supaya tidak terlihat. Kalau kita di samping rumah atau punya itu pintunya ditutup. Kalau tempatnya nggak ada yang tertutup, berarti menutupnya pakai kain itu. Jenazah mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti di dipan. Jenazah diberikan pakaian basahan. Jadi ada kain yang untuk khusus nutupi ini. Untuk mandi itu ada basahan, kain basahan. Gunakan air dingin, ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Jadi memang dianjurkan untuk memandikan mayat itu sebaiknya air dingin. Tapi kalau ada kotoran yang sulit dihilangkan atau udaranya sedang dingin, ya itu boleh menggunakan air hangat. Tapi sebaiknya yang banyak digunakan adalah air dingin. Kemudian kotoran dan najis yang melekat dibersihkan sampai hilang. Kotoran dan najis biasanya ditekan ya, perutnya ditekan. Jadi yang bagian-bagian itu tekan supaya keluar kotorannya. Itu kan biasanya ada tempatnya untuk memandikan. Kalau yang misalnya di tempatnya nggak ada tempat untuk memandikan, ada yang
keluarganya di Pangko ya. Tapi itu sudah jarang itu. Ya, menggunakan ada tempatnya itu malah lebih enak. Dia jenazah diangkat, perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin ada di perutnya bisa keluar. Semuanya keluar, dikeluarkan sampai bersih. Dibersihkan. Bersihkan kotoran yang ada pada kuku, pada mulut, di gigi, semuanya kotoran yang di sela-sela, semuanya dibersihkan. Menyiramkan air ke seluruh badan, di seluruh badan merata ya. Itu nanti airnya itu harus dibedakan tuh, yang air yang kan ember ya, ember yang besar, terus air kalau bisa, kalau itu ada toler ya, itu kan untuk membersihkan dari atas. Ya. Kemudian menyiramkan, mendahulukan anggota-anggota wudhu pada waktu menyiramkan air. Anggota-anggota wudhu. Jadi tangan, wajah, telinga, terus kaki ya. Menyiramkan dan memandikan disunahkan 3 kali. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, ya intinya sama ya, diwudukan, wudhu. Ini sama ya, intinya sama. Oke. Ya, ini ada gambarnya ya. Bentar. Sambil nunggu gambarnya. Itu ada slide gambar proses memandikan. Ini kalau saya tayangkan videonya agak lama nanti. Nah ini ya, ini dengan tempat mandikan yang sederhana ini. Nanti kalau di kampung seperti ini mungkin ya. Ada empat gentong ya tempat airnya ini. Ada yang air yang campuran daun bidara, ada yang daun pandan, ada bersih. Nah ini ditutup kain seperti itu. Atasnya itu yang jangan sampai terlihat. Nah, yang lihat hanya yang di sekitar itu yang memandikan. Ini praktek ya, jenazah. Oke, ini mengkafani kalau ini. Oke, memandikan jenazah sudah, kemudian bagian yang berikutnya adalah mengkafani. Mengkafani ya, ini mengkafani setelah memandikan jenazah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengkafani. Perlu kalian ketahui bahwa untuk jenazah laki-laki itu kain kafannya ada 3 lapis. Kemudian untuk jenazah perempuan itu lapisannya lebih banyak kainnya, ada 5, termasuk kain basahannya. Sebelah kiri jenazah, sebelah kanan ini lipatan kain kafan, sebelah kanan jenazah, sebelah kiri. Nah, ini memang kalau tidak dipraktekkan agak sulit ini. Nah, termasuk ada talinya ini, talinya ada ya. Ini kemudian berikutnya adalah tata cara nyolati jenazah. Setelah mayat atau jenazah itu dikafani, kemudian berikutnya adalah menyolati jenazah. Ini ada gambarnya ya, masih mensolati.
Nah, ini ada gambarnya. Kalau jenazah laki-laki, nah ini imamnya sejajar kepalanya dengan jenazah laki-laki. Nah, itu makmumnya bagian belakangnya. Paling tidak 3 softnya. Kalau jenazah perempuan, imam berada posisinya di tengah ini, apa ya, perut ya, pusar, di bagian pinggang, ya, di tengah bagian tubuh jenazah. Nah, ini posisi makmum sama, ada kurang lebih 3 soft. Dan tata cara sholat jenazah, ya. Sholat jenazah itu boleh dikerjakan di masjid atau di musola atau di kuburan, di makam atau masjid atau di ya. Menurut kitab, bila mayatnya laki-laki posisi kepala berada di selatan dan mayat perempuan posisi kepala di bagian utara. Ya. Ini ada rukun sholat jenazah, ada 8. Yang pertama niat, ya, sholat, ya. Niat sholat jenazah. Kemudian yang kedua berdiri jika mampu. Ya. Yang ketiga takbirnya ada 4 kali. Ya. Jadi sholat jenazah itu tidak ada apa? Tidak ada ruku dan sujud. Ini jangan sampai salah ini nanti. Ya. Praktek sholat jenazah ono ruku karo sujudnya keliru. Waduh. Itu terjadi itu kemarin. Kelas 12 kemarin pas praktek PAI itu apa? Sampai keliru ada rukuknya ini kan. Ini kelalen apa priye iki bocah iki. Ya, kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua membaca sholawat Nabi. Sholat Nabi. Takbir yang ketiga, doa untuk jenazah. Dan yang keempat, doa. Takbir yang keempat adalah doa dan salam. Ini tata caranya sama ya, ada lafadz niat. Oke, di halaman 39 ya, sudah ada itu di buku. Bisa kalian simak, baca. Sambil saya praktekkan ya. Ini lafadz sholat saya praktekkan. Lafadz sholat jenazah laki-laki ya. Usolli ala hadal mayyiti. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Makmuman. Ya, saya di sini aja lah. Ora ketok. Oh, bisa. Bisa. Bisa, Pak? Bisa. Belakangnya enggak kelihatan. Oke. Ya, jadi yang pertama adalah niat. Usolli ini jenazah laki-laki ya. Ini bedanya pada hada atau hadihil. Kalau hada itu untuk berarti laki-laki, jenazah laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah, niat sholat jenazah laki-laki. Kalau lafadz niat sholat jenazah untuk perempuan, usolli ala
hadhil mayitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Ya. Ya. Allahu Akbar, takbir. Takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Fatihah kan sudah hafal ya. Surat Al-Fatihah, kemudian yang kedua membaca sholawat Allahu Akbar, takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Boleh membaca secara lengkap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim boleh. Tapi biasanya karena imamnya, kita menyesuaikan imamnya cepat, ya bacaannya ya harus cepat. Nah itu. Ya, menyesuaikan imamnya. Kemudian takbir yang ketiga itu membaca apa? Doa. Doanya Allahumma gfir lahu. Kalau hu itu berarti jenazah laki-laki. Kalau ha itu berarti perempuan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu berarti laki-laki. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pak lah hafalnya cuma sampai situ tuh Pak. Kalau sampai yang panjang enggak hafal, enggak apa-apa itu. Itu minimalnya gitu ya. Ya. Kemudian yang takbir yang keempat itu berarti membaca doa lagi. Doanya gimana? Allahumma la tahrimna ajrahu, itu laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu laki-laki, jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Gitu. Terus baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya. Mudah, sebenarnya mudah ya. Asal jangan keliru ada rukuk sama sujudnya, itu ingat-ingat itu. Ya. Oke, ini ya. Ini bacaan-bacaan sholat jenazah kalian hafalkan ini nanti. Dan sambil dipraktekkan di rumah. Ya. Nanti kalau memungkinkan untuk ketika kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa dilakukan praktek, ya kita akan praktek. Kalau tidak bisa ya berarti nanti paling tidak untuk persiapan yang nanti kelas 12 ya, ujian praktek. Jong ngisin ya. Sekolah yang Syafi'i Akrom sholat jenazah ra iso ngene. Waduh ya. Jangan sampai ya. Bacaannya tidak terlalu banyak. Ini kalau mau dibaca lengkap ya bisa hafal doanya secara lengkap, luar biasa ini. Ya. Nah, kemudian tahap yang pengurusan jenazah yang berikutnya adalah menguburkan. Setelah memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Nah, ada perihal menguburkan, ada beberapa penjelasan ini mengenai penguburan jenazah. Ini sebagaimana di halaman 40 ya, sama halaman 41 itu sampai 41. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar jenazah itu disegerakan untuk dikuburkan. Ini segera. Pak, kalau malam hari boleh nggak? Boleh, disegerakan. Misalnya meninggalnya sore, badal asar, itu segerakan bisa. Asal itu ada kesepakatan keluarga bagaimana itu. Ada hadisnya itu ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi qala asri'u bil janazah rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Ini hadis riwayat. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah itu pada siang hari. Nah, boleh tadi ya, kalau ada keadaan kondisi-kondisi yang paksa seperti karena bau mayat ini sudah menyengat, sudah beberapa hari meninggal misalnya, atau nembe konangan. Nah, kemudian diberi wangi-wangian atau sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur, dimakamkan. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Lubang kuburnya itu kan ada ukurannya itu ya. Kemudian boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur, boleh. Itu terjadi ketika perang Uhud ya. Perang Uhud. Kemudian yang kelima, meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Atau dalam riwayat lain Rasulullah juga membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang keenam, sebelum dikubur ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia untuk menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutangnya dari si mayit ya, almarhum ya. Itu jadi ada biasanya di makam atau di sebelum pemakaman disampaikan. Jadi kalau ada yang tersangkut paut dengan masalah hutang piutang, itu nanti disampaikan pada ahli waris ya. Ini tata caranya menyegerakan, dipikul oleh 4 orang ya. Pikulannya ada 4 ya. Dibutuhkan liang lahat yang cukup dalam sepanjang badan mayat ukurannya. Setinggi orang berdiri ditambah setengah lengan. Lebarnya kurang lebih 1 meter. Di dasar lubang lebih miring, lebih dalam ke arah kiblat. Kemudian masukkanlah dengan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Yang terpenting lagi, tali-tali pengikat kalau sudah dimasukkan liang lahat, tali-tali pengikat kain kafannya itu dilepas. Jangan sampai ada yang lupa. Engko kira-kira apa ya, kalau nggak dilepas apa yang terjadi itu nanti? Gentayangan. Enggak. Jaluk culi. Masalahnya saya pernah ngalami begitu ketemu, tapi kalau saya ceritakan repot nanti. Janganlah. Tepi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Nah, mayat ditutup dengan papan, kayu atau bambu. Nah, ini yang repot ini kalau menguburkan mayat, kalau apa ini? Pas ada airnya itu harus disedot itu. Kemarin tetangga saya juga ada itu yang di airnya sudah agak banyak, dan karena harus mematuhi protokoler COVID-19 itu pakai peti. Enggak COVID. Meninggalnya di rumah sakit ya. Tapi karena petinya itu harganya mahal, akhirnya pakai
yang kayu, pakai kayu. Nah, ini kondisi seperti ini, ya kita mudah-mudahan ya, yang namanya mati itu pasti, cuman pas kondisi seperti ini kita, keluarga kita ada yang meninggal, ya repot ini kondisi sekarang. Apalagi sampai kena COVID-19, jangan sampai lah. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, ya, tidak membuat masyarakat menjadi was-was gitu ya. Ditimbun tanah, hingga lubang, oke, ini langsung aja ya. Larangan tentang penguburan. Enggak ada ya. Meninggikan timbunan kuburan lebih dari 1 jengkal dari di atas permukaan tanah. Menembok kuburan sehingga menjadi bangunan. Jadi kadang makam penguburan itu dikasih ada nutup bangunan itu ada. Itu di beberapa tempat di kuburan dengan berbagai tulisan keluarga dan lain-lain. Duduk di atas kuburan, nah, menjadikan kuburan sebagai bangunan masjid, berjalan di antara kubur dengan memakai alas kaki. Nah, ini enggak usah lah. Ya ada pada ketika masuk. Nanti berarti ziarah kubur atau takziah. Ini galiannya, contoh galiannya. Ini kiblat, bantalan atau batu atau tanah bantalannya. Bantalannya bukan bantal yang untuk tidur ya. Ini rumah masa depan kita ini di sini. Rusuk kanan di bawah, jadi miring ya, posisinya miring, dihadapkan ke kiblat. Nah ini seperti ini lebih jelas ini. Tali pengikat hendaknya dibuka ya, jangan sampai lupa itu. Di bagian belakang mayat hendaknya disandalkan kuat-kuat dengan tanah supaya tidak terbalik. Kain kafan di pipinya hendaknya dibuka. Ya. Nah ini ukurannya. Ini rumah masa depan kita ini. Bentar. Slide. Slide-nya belum lambat ini. Belum ganti. Nah ini. Oke, satu lagi, ini proses memasukkan mayitnya, biasanya. Biasanya yang masukkan keluarganya ini, masih keluarganya, anaknya. Kalau yang meninggal bapaknya berarti anaknya. Nah, yang tertua. Oke, untuk tahapan dalam pengurusan jenazah sudah selesai. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah takziah ya, takziah dan ziarah kubur. Takziah itu atau bahasa lainnya itu melayat ya, melayat. Takziah atau melayat itu dengan maksud adalah menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian ya. Memuliakan. Jadi menghibur, menyabarkan, mendoakan gitu ya. Nah, takziah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, bisa menjadi wajib apabila
jenazah muslim tidak ada yang ngurusnya. Jadi tadi saya kalau pengurusan jenazah ini hukumnya fardu kifayah, termasuk sholat jenazah. Satu kampung nggak ada yang mau nyolati, wah itu dosa kabeh. Kalau fardu kifayah itu kalau sebagian muslim dalam satu daerah, satu kampung itu sudah ada yang melaksanakan, berarti yang sebagian yang lain itu gugur, nggak masalah. Tapi kalau sama sekali tidak ada, itu kedosaan kabeh ya gitu. Pemenang dimakamkannya jam 12 malam, orang ono sing takziah, orang ono sing ngubur, orang ono sing melu nguburke gitu. Kasihan itu nasibnya kena jenazah Covid ya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah itu dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah, paling tidak mensolatkan sampai mengantarkan jenazah ke makam. Ini hadisnya. Adab atau etika orang bertakziah. Ada yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan di halaman 42 itu. Dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Jangan nambah-nambahi pikiran, nambah-nambahi beban masalah. Hindari canda tawa, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Ini kan penghinaan ini. Wong sik berduka cita kok malah ya, ketawa-ketawa. Yang keempat, usahakan turut menyolati jenazah dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai proses pemakaman, penguburan. Yang kelima, membuat makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ya, bantu makanan, minuman, atau biasanya ada apa ini? Kotak. Ya, ada kotaknya, atau pakai baskom atau apa dimasukkan itu. Itu untuk membantu meringankan, paling tidak membantu meringankan beban ya dari keluarga almarhum yang meninggal. Almarhum atau almarhumah. Itu ada 5 ya. Ini sama, intinya sama ini ya. Ada bertakziah sama pada intinya sama ini. Ya, kemudian yang bagian yang terakhir adalah ziarah kubur. Nah, setelah takziah itu bagiannya ada ziarah kubur. Ziarah itu artinya berkunjung. Kalau kubur itu ya kuburan, pemakaman, makam. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita untuk ingat pada kematian. Ya, memang pada awal mula Islam itu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Dikhawatirkan itu karena ada sesuatu yang tidak baiknya. Itu misalnya menangis di kuburan, ya, bersedih, meratapi. Ya, itu nggak boleh. Ya. Adab dalam berziarah kubur, di antaranya ketika berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam ya. Ini yang sebagaimana diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahu bikum lahikun ya.
Rawahu At-Tirmidzi. Keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu pada kamu semua. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kubur. Duniawi ya, dagang, masalah bisnis apa loh, masalah duniawi bahasnya nang kuburan ya. Enggak pas ini, cara etikanya enggak pas. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Dan yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkah kuburan atau menduduki nisan nanti kuburan. Ya, itu berjalan di makam itu harus hati-hati, jangan melangkahi nisan antara apa ya, tenger ya. Itu jangan lewati tengernya, pinggir-pinggirnya itu lewatnya. Kadang-kala orang enggak mempunyai adab etika seperti itu. Bila perlu itu kita ngodok, ya, dicopot. Nah, itu lebih beretika. Sudah banyak yang mencontohkan seperti para aulia. Seperti Habib Lutfi itu kalau ziarah itu sandalnya dilepas. Tidak masuk ke makam itu enggak pakai sandal. Ya. Oke ya. Kemudian doa masuk ini, assalamualaikum ya tadi ya, sama ya. Hikmah, yang terakhir hikmah ziarah kubur, itu paling tidak ada 4. Yang pertama, mengingatkan kita pada kematian, tadi sudah sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Ya, ini ya, sebagaimana di slide ini. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal di alam kubur dan hari akhir. Dan yang keempat, mendoakan si mayit agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 4 hikmahnya dalam ziarah kubur. Yang terakhir, penerapan perilaku mulia. Ada 4 juga. Halaman 44 ya. Yang pertama, segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah kematian. Kita doakan, mendoakan mayat, jenazah, mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, membantu persiapan pengurusan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Ya, kita nanti pasti akan mengalami sendiri. Baik itu tetangga kita, saudara, handetolan kita, semuanya pasti akan, yang paling terdekat adalah tetangga kita ini yang paling penting ini. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk meringan bebannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang keempat, menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan yang membesarkan hati dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Ya. Oke, terakhir, tugasnya ya, karena sudah punya buku paket semua kan, tugasnya merangkum materi. Tadi dari poin-poin yang sudah saya sampaikan itu dirangkum. Dan yang paling penting ya, dari halaman 36 sampai 44. Kan ada poin-poinnya ya, sudah saya sampaikan. Dan poin yang kedua itu tugasnya menghafalkan bacaan sholat jenazah, dan apabila memungkinkan ya, tekan nanti di kelas.
kalau memungkinkan untuk tatap muka. Tapi kalau ini daring PJJ-nya diperpanjang ya enggak apa-apa. Pokoknya sudah persiapan untuk ya, atau sudah ada yang hafal itu malah bagus. Mau hanya 4 takbir enggak panjang kan? Ya mudah, insya Allah bisa itu, bisa. Ya, saya kira itu yang materi pada PJJ yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seharusnya itu materi praktek ini, tapi karena kondisinya tidak mungkin untuk praktek, ya tidak apa-apa, nanti bisa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk selanjutnya nanti mestinya ada materi fikih lagi, yang aspek fikih lagi, yaitu khotbah itu ya, khotbah, dakwah, tabligh dan dakwah. Tapi itu nanti dilewat saja, nanti dipelajari sendiri, kemudian langsung nanti kalau masih ada di pertemuan berikutnya PJJ lagi, berarti materi yang akan dibahas adalah tentang apa ini? Masa kejayaan, masa kejayaan Islam ya, itu. Masa kejayaan Islam bab 5 ya. Tentang masa apa? Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, nah, itu. Berarti aspek sejarah ya, SKI. Ya. Baik, ini yang saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran jarak jauh pada kali ini dengan bersama-sama membaca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasanah fil demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.